pertanyaan mendasarnya buat kita semua adalah kenapa Allah itu kok menciptakan virus corona itu? Dalam bahasa kita itu lalar gawe kok Gusti Allah itu menciptakan corona, sehingga menyebabkan kita semua mengalami hal yang seperti saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini itu Allah munculkan pertama kali itu di Wuhan di akhir 2019, di Desember 2019. Maka nama penyakitnya itu tadi coronavirus disease 19 tahun 2019. Jadi COVID itu singkatan dari coronavirus disease, gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang diketemukan tahun 2019. Pertanyaan mendasarnya buat kita semua adalah kenapa Allah itu kok menciptakan virus corona itu? Dalam bahasa kita itu lalar gawe kok Gusti Allah itu menciptakan corona, sehingga menyebabkan kita semua mengalami hal yang seperti saat ini, onlinean. Kalau terus kemudian ketemu offline itu harus betul-betul diterapkan protokol kesehatan itu. Kenapa Allah kok memunculkan virus corona ini? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, enggak ada. Maka Allah punya skenario yang maha dahsyat untuk memunculkan virus corona itu yang akhirnya nyampe ke Sidoarjo ini, yang terus kemudian menyebabkan berbagai aspek terkait dengan itu, yang PSBB lah, yang PPKM dan seterusnya itu. Untuk apa itu semua? Pasti tujuannya adalah supaya keimanan, ketakwaan dan keislaman kita semakin meningkat dengan adanya pandemi ini. Tidak kemudian menyebabkan kita menjadi jauh, keimanan turun, ketakwaan turun dan seterusnya, enggak. Maka kalau kita bisa mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini, insya Allah keimanan, keislaman, ketakwaan kita akan meningkat. Apa hikmahnya? Satu, misalkan ya, karena banyak hikmahnya, mungkin konteksnya kita nanti lebih ke arah bagaimana pencegahannya ya. Hikmah yang paling enggak yang bisa kita munculkan adalah bahwa jangan pernah sombong. Apa hubungannya pandemi COVID-19 ini dengan kesombongan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pandemi ini, virus corona ini yang menyebabkan COVID itu sesungguhnya awalnya itu azab. Azab untuk orang-orang yang bukan muslim. Jadi memang azab diberikan ke Wuhan sana. Allah bukan tanpa maksud memunculkan itu di Wuhan. Kok enggak di PP Legi, kok enggak di Jatisari misalkan ya. Itu Allah punya maksud. Kenapa? Karena di sana pusatnya kesombongan yang terbesar di episode kali ini. Kita paham sejarah bahwa setan itu dilaknat Allah karena kesombongannya, karena takaburnya. Abroha dihancurkan Allah karena takaburnya itu. Fir'aun ditenggelamkan Allah karena takaburnya itu. Wuhan diazab oleh Allah karena ketakaburannya itu, karena kesombongannya itu. Apa kesombongan yang dilakukan oleh Wuhan itu? Dengan mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan Cina. Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menandingi Cina. Sementara saudara-saudara kita Muslim Uighur di sana dibantai habis-habisan. Maka terus kemudian tanda kutip Allah marah, maka terus kemudian diberilah virus corona itu di sana. Itu tinjauan-tinjauan terkait dengan teologisnya. Medisnya gimana? Kok kenapa harus muncul di Wuhan? Karena orang Wuhan itu orang-orang yang kebacut, orang yang berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke sana, saya sempat ke sana 2017 ya. Kalau 2017 itu ke pasar hewannya Wuhan itu yang terus jadi viral. Yang di video itu kan kita awal-awal dulu Maret 2020 itu kan ada video seorang wanita yang makan kelelawar tuh ya, yang di sop itu ya. Itu masih enak di sop itu. Kalau jenengan lihat sendiri di sana,
itu ya kelelawar tuh cek digigit langsung, terus dimakan langsung gitu itu. Ular potong des dimakan langsung. Sangat berlebihan. Tataran teologis yang itu, tataran medisnya itu ya, yang menyebabkan dari hewan penyakit yang mestinya antar hewan terus kemudian berubah ke manusia, bisa masuk ke manusia. Kenapa? Karena virus corona ini Allah ciptakan memang cerdas virusnya. Bisa beradaptasi sedemikian rupa sehingga mampu hidup di tempat atau di lingkungan yang baru, mampu hidup, dia beradaptasi dengan mutasi-mutasi yang dilakukan. Semula rumahnya di hewan, semula tempat hidupnya di hewan, tapi karena keserakahan manusia, karena berlebihannya manusia, akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia dan hidup di tubuh manusia. Semula azab karena Wuhan yang terkena, tetapi Allah settingkan lain, terus kemudian menjadi ujian buat kita semua ini. Tataran teologisnya apa? Wakulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum, pokoknya jangan berlebihan. Ternyata yang disebut berlebihan di ayat itu bukan hanya sekedar jumlah. Mungkin selama ini kita memahaminya jumlah. Kalau makan jangan banyak-banyak, makanlah seperti tuntunannya Rasul. Ya, sepertiga bagian dari lambung kita berisi makanan, sepertiganya berisi air, sepertiganya berisi udara. Komposisinya Rasulullah itu kalau makan seperti itu. Ayat tadi itu kan berlebihan. Yang disebut berlebihan itu apa? Itu kan masih nisbi, masih abstrak. Maka di salah satu bukunya Ibnu Taimiyah itu mengatakan Rasulullah itu makannya sepertiga. Itu pun masih nisbi kan? Sudah jelas angkanya tapi kita masih belum tahu yang disebut sepertiga itu gimana. Maka terus kemudian Rasulullah tuntunkan juga. Rasulullah itu tidak makan kalau tidak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Maka yang disebut sepertiga bagian lambung terisi makanan itu adalah pada saat kita mulai merasa kenyang, belum kenyang. Jadi stop, begitu kita mulai merasa kenyang, stop. Itu berarti sepertiga bagian lambung sudah berisi makanan. Pasti jenengan paham dengan itu. Makan itu semula kan enak gitu ya, tapi begitu suapan kesekian kan mulai perut itu penuh, stop, yaitu sepertiga bagian lambung kita berisi makanan. Kalau itu kita terapkan, insya Allah tubuh kita akan diberi kesehatan yang optimal. Kenapa? Karena hadis lain mengatakan bahwa pusat dari penyakit manusia itu adalah di perut. Hadis sahih riwayat Muslim, itu pusat dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu di perut. Tentu dalam tataran medis perut itu tidak hanya lambung. Di perut ini itu banyak organ. Tetapi tentu yang dimaksud itu adalah lambung, makanan, tempat makanan kita, saluran pencernaan. Dan memang betul secara teoritis medis bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itulah yang pada perjalanannya menyebabkan kita sakit atau tidak. Jadi Masya Allah luar biasa kalau kita pahami masing-masing Quran hadis terkait dengan tubuh seseorang itu, Masya Allah luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus kemudian sisi teologisnya tadi itu, karena berlebihan maka terus Allah munculkan hal itu, akhirnya nyampe lah ke kita sebagai bagian dari ujian ini. Karena ujian ya kita harus sabar. Sabarnya dalam konteks apa? Ayo kita mencegah virus ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita.